Halo semua, assalamualaikum. Sore-sore sambil nunggu jam makan malam, enaknya ngemil yang praktis-praktis. Jadi biasanya moms itu suka nyetok cemilan yang frozen-frozen, bener nggak sih? Nah, kali ini aku mau bikin martabak sapi yang bisa di frozen. Jadi lebih praktis, tinggal goreng dan awetnya berbulan-bulan. Dan yang pasti lebih sehat karena kita buat sendiri, bahannya kita tahu, dan sudah pasti tanpa pengawet. Jadi kalau gitu kita langsung aja membuat. Nah, pertama-tama kita mau bikin kulit martabaknya dulu. Di sini aku pakai tepung serbaguna. Ini aku pakai merek Kompas. Ini aku pakai 1/4 kilogram atau 250 gram. Nah, supaya kulitnya itu bagus ya, kalau bisa ditimbang itu pakai timbangan, jadi lebih akurat. Kalau dengan takaran sendok itu kan pasti hasilnya masih kira-kira. Nah, ini aku tambahkan tepung tapioka kurang lebih sekitar 50 gram. Jadi ini total sampai 300 gram tepungnya ya teman-teman. Nah, ini kemudian aku tambahkan penyedap biar gurih aja si kulitnya. Ini kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Ini kalau kalian nggak mau, ini boleh di skip ya teman-teman. Aduk dulu sampai rata, kemudian aku tambahkan air kurang lebih sekitar 600 ml. Ini aku masukkannya bertahap ya, sambil terus diaduk pakai whisk. Nah, diaduk terus sampai merata, sampai tepungnya larut semua, sampai tidak ada yang bergerindil. Nah, kemudian setelah air masuk, ini tambahkan 1 butir telur. Kocok lagi pakai whisk sampai telur dan tepungnya ini menyatu. Nah, kemudian biar kulit martabaknya ini nggak saling lengket atau menempel, ini aku tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Nah, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, supaya kulitnya mulus dan bagus, ini aku saring ya teman-teman, biar tidak ada yang bergerindil. Nah, teksturnya jadi mulus begini ya, jadi tidak ada tepung-tepung yang tergumpal. Nah, ini kemudian kita tinggal panggang aja. Ini aku pakai teflon anti lengket dari Mas Pion 2-in-1. Untuk link pembeliannya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Nah, ini nyetaknya kurang lebih seperti kayak membuat kulit risoles ya teman-teman. Jadi ini aku 1 centong sayur. Nah, aku ratakan di atas wajan seperti ini. Kemudian kalau sudah mateng ya, ini terlihat warnanya akan merata, mulus begini. Nah, kemudian langsung angkat dan lanjutkan lagi. Jadi ini adonannya nggak perlu aku bolak-balik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah matang, ini pasti kelihatan atasnya akan merata warnanya. Intinya kalau membuat kulit begini, ini wajannya harus wajib pakai yang anti lengket ya teman-teman. Dan oh ya, ini dipanggangnya pakai api sedang cenderung kecil. Jadi apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, biar nggak cepat gosong. Dan ketika digeser pakai spatula begini nggak ada yang basah ya teman-teman. Nah, ini berarti udah matang dan pinggirannya itu akan terangkat sedikit. Nah, ini lanjutkan mencetak sampai adonannya habis ya. Nah, ini dia kulit yang sudah dibuat. Ini kurang lebih hasilnya 25 lembar. Nah, ini ada sisa sedikit. Ini nggak cukup ya teman-teman, jadi aku nggak pakai. Ini bisa dipakai untuk perekat kulit martabaknya nanti ya. Nah, kemudian ini kulitnya kita sisihkan dulu. Kita lanjut membuat isiannya. Di sini ada 3 butir telur ayam, 3 siung bawang putih, 1 bombay, kurang lebih 5 batang daun bawang, dan 200 gram daging giling. Kalau kalian nggak suka sapi, boleh pakai ayam ya teman-teman. Dan biasa martabak itu ada rasa-rasa karinya ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai bumbu racik Indofood yang kari ini. Pakainya 1 saset aja, boleh diganti merek lain. Pertama-tama 3 siung bawang putihnya aku cincang halus dulu seperti ini. Daun bawang dan bawang bombaynya juga sama, aku iris-iris kecil dulu seperti ini ya teman-teman. Kemudian di wadah terpisah ini aku campurkan 3 butir telur ayam. Seasoningnya aku tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap, dan setengah sendok teh lada bubuk.
Dan masukkan juga bumbu kare instannya teman-teman. Nah kemudian ini dikocok lepas sampai semuanya tercampur rata. Nah ini persiapan sudah semua. Bawang-bawangan, daging, dan kocokan telur udah, kita tinggal tumis aja. Ini kurang lebih sekitar setengah cangkir minyak goreng. Aku tumis dulu bawang putihnya sampai wangi, sampai kuning kecoklatan. Kemudian masukkan bawang bombay. Kemudian masukkan juga daging giling. Masukkan daun bawangnya. Dan yang terakhir masukkan kocokan telur karinya juga. Ini masukkan semua. Aduk-aduk sampai rata dan kemudian ini dimasak sampai dagingnya itu mateng dan telurnya juga sampai mateng ya teman-teman, sampai seperti kayak telur orak-arik gitu. Nah ini udah mulai mateng. Ini kalian tes rasa, jadi kalau ada yang kurang-kurang tinggal ditambahkan seasoning lagi. Kalau aku sih ini udah pas ya teman-teman, karena tadi bumbu kari instannya itu kan juga sudah berasa ya. Nah ya udah deh, ini tinggal diangkat, kemudian tinggal diisi di atas kulitnya. Nah kemudian ini caranya, 1 lembar kulit martabaknya aku tambahkan isiannya. Ini isiannya sesuai selera aja, banyak ya teman-teman. Nah ini isiannya aku pakai 1 sendok penuh. Nah kemudian aku lipat seperti amplop begini. Nah kemudian ujung-ujungnya aku rekatkan pakai sisa adonan kulit tadi. Nah begini, gampang kan? Nah ini lakukan cara yang sama sampai lembaran kulit martabaknya habis ya teman-teman. Nah ini lembaran yang terakhir. Ini karena sisa isiannya masih banyak. Nah ini bisa dimakan pakai nasi anget aja udah enak, atau dibikin nasi goreng. Cuman karena aku ada stok kulit lumpia di kulkas. Ini ada kurang lebih, kalau dibuat martabak bisa jadi 5 pieces ya, 5 buah. Jadi ini aku isinya martabaknya pakai kulit lumpia yang kering ya teman-teman, seperti ini. Kurang lebih caranya sama dengan yang tadi yang basah. Nah jadi kalau kalian nggak mau repot, boleh pakai kulit lumpia yang instan begini ya teman-teman. Nanti kita akan bedain ya kulit yang kering sama kulit yang basah rasanya gimana. Nah sudah selesai semua, karena ini mau aku frozenin ya, jadi aku susun di wadah seperti ini. Terus aku sekat pakai plastik biar nggak saling menempel. Nah ini hasilnya banyak banget. Satu resepku ini bisa jadi 30 buah martabak mini. Itu terdiri dari 25 buah martabak yang dari kulit yang basah dan 5 buah dari kulit kering ya teman-teman. Nah ini kalau dikulkasin bisa awet sampai 3 bulanan. Yang penting dimasukkan ke dalam freezer. Kalau untuk di kulkas bawah itu paling lama bertahan kurang lebih sekitar 5 harian. Nah udah deh, ini sudah siap untuk dibekukan. Karena aku mau goreng ya, jadi ini langsung aku goreng sebagian dan sisanya aku akan simpan di freezer. Nah ini aku gorengnya sekaligus 2 macam, yang dari martabak kering dan dari yang kulit basah ya teman-teman, biar nanti bisa bedain gimana yang kering dan yang basah ya. Nah ini digorengnya seperti biasa aja sampai kuning kecoklatan. Kemudian kalau sudah, angkat dan tiriskan. Nah ini untuk martabak yang dari kulit basahnya, dan ini martabak yang dari kulit kering atau dari kulit lumpia ya. Isiannya ini padat banget, telurnya banyak ya teman-teman, dan dagingnya juga berasa. Nah ini dia martabak mini frozen yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah ini aku akan coba yang dari kulit kering dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini rasanya lebih crunchy, lebih garing, jadi lebih kayak kerupuk ya teman-teman. Dan ini dari kulit yang basah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kulitnya lebih lembut, garing, tapi garingnya itu bukan titik sampai kering kayak kerupuk gitu ya teman-teman. Jadi masih juicy, tapi dua-duanya ini enak banget. Isiannya gurih, enak. Ini sudah seperti kayak martabak-martabak yang dijual di luaran. Pokoknya kalian wajib coba deh menu ini. Dan sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang lainnya. Dan terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.